Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramara Valina dengan NRP 5033241007. Em, ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu perencanaan dan pengembangan Gresik Transit Lokal sebagai layanan angkutan feeder perkotaan di Kabupaten Gresik. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya memilih proyek Gresik Transit Lokal ini, di mana kita ketahui bahwasannya Gresik ini merupakan kawasan industri dan pusat kota, namun masih banyak sekali permasalahan tentang kemacetan, di mana karena ketergantungan pada kendaraan pribadi yang masih tinggi, kemudian adanya transportasi umum, namun rute yang belum terintegrasi optimal dan juga waktu tempuh yang masih dibilang kurang efisien. Namun, em, selain itu juga adanya biaya transportasi yang relatif tinggi dan minat terhadap transportasi publik yang masih rendah. Tujuan adanya Gresik Transit Lokal ini yaitu untuk merancang sistem angkutan feeder yang tertata, aman, nyaman, dan juga terjangkau, kemudian menghubungkan kawasan strategis di pusat kota, menyediakan rute tetap dan jadwal operasional, meningkatkan akses mobilitas pekerja, pelajar, dan juga masyarakat umum, dan yang terakhir mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi serta mendukung penurunan kemacetan. Untuk ruang lingkupnya sendiri, adanya survei kebutuhan transportasi, penyusunan koridor, pengadaan armada feeder, pengembangan feeder stop dan juga rambu, pengembangan tiket digital dan juga aplikasi, dan yang terakhir rekrutmen dan pelatihan SDM. Nah, untuk outputnya sendiri pada proyek saya yaitu adanya 12 unit armada feeder, kemudian ada feeder stop, full operasional, aplikasi layanan dan juga sistem tiket digital, kemudian ada GPS tracking, dan yang terakhir adanya SOP dan operasional terstruktur. Nah, selanjutnya ada di struktur organisasi, yang dimana di sini sudah saya petakan bagaimana proyek Gresik Transit Lokal ini yang paling atas ada di project manager dan berperan untuk memimpin proyek dan mengkoordinasikan seluruh tim. Dan selanjutnya ada koordinator perencanaan dan teknis yang berperan untuk menyusun rute, headway, jadwal layanan, hingga kesiapan teknis operasional. Kemudian disusul oleh adanya koordinator operasional di mana berperan untuk mengatur kesiapan armada, jadwal operasional awal, hingga launching operasional. Nah, selanjutnya juga ada koordinator SDM dan pelatihan. Nah, berperan untuk mengatur kesiapan armada, jadwal, operasional awal, hingga launching juga. Nah, selanjutnya ada koordinator risiko dan pengendalian mutu yang berperan untuk merekrut sopir dan staf dan memastikan kompetensi petugas di proyek Gresik Transit Lokal ini. Nah, untuk selanjutnya ada koordinator keuangan dan administrasi yang berperan untuk menyusun risk register dan memantau risiko yang berjalan. Kemudian ada koordinator komunikasi dan stakeholder, di mana untuk mengelola komunikasi dengan dinas perhubungan. Nah, bertujuan untuk organisasi ini adanya pembagian tugas yang lebih jelas dan pengendalian proyek. Nah, selanjutnya pada WBS Work Breakdown Structure, di mana saya memetakan per level. Di sini ada level 1, level 2, dan level 3. Pada level 1 adanya proyek Gresik Transit Lokal. Kemudian dibelah lagi menjadi level 2, yaitu ada perencanaan, perizinan, sistem digital, infrastruktur dan armada, SDM dan operasional, monitoring dan evaluasi. Nah, setelah di level 2, adanya level 3 yang dimana pecahan dari level 2, seperti contohnya pada perencanaan, yaitu adanya survei rute demand dan juga titik strategis, kemudian ada penyusunan konsep koridor dan juga jadwal. Dan yang level 3 terakhir itu ada di level 2-nya monitoring dan evaluasi, dan level 3-nya itu ada evaluasi rute. Nah, untuk estimasi biaya proyek sendiri pada proyek Gresik Transit Lokal ini memiliki 12.601.400 miliar yang berkomponen satu pembuatan aplikasi, infrastruktur pemberhentian, dokumen, pool, pengadaan modifikasi armada, hingga rekrutmen dan sosialisasi awal. Selanjutnya ada di analisis kelayakan proyek. Di sini saya adanya aspek pasar, aspek keuangan, dan aspek teknis. Pada aspek pasar sendiri, di sini titik pada tujuannya untuk pekerja, pelajar, dan juga masyarakat umum. Di mana yang kita ketahui yaitu tadi saya sudah mention bahwa ada kawasan industri, pusat pendidikan, dan juga pasar.
Nah, untuk aspek keuangannya sendiri, saya menghitung untuk kelayakan keuangan dengan NPV, AAR, dan IRR, serta PI. Dan aspek teknis sendiri, untuk Gresik Transit lokal ini memiliki tracking real time, interior nyaman, dan juga jadwal rute yang jelas. Untuk analisis finansial sendiri, pada NPV menghasilkan 27.390.380 miliar dengan decision diterima karena acuannya lebih dari satu. Kemudian pada payback periodnya itu 5,2 tahun, AAR-nya 3,986%, IRR-nya 13%, dan juga PI-nya 165. Dari hasil analisis finansial, decision-nya diterima semua. Maka dari itu, Gresik Transit Lokal ini termasuk memenuhi kriteria kelayakan finansial dan juga memiliki potensi manfaat jangka panjang. Untuk jadwal proyek sama dan Gantt chart-nya di sini saya sudah cantumkan yang dimana total durasinya 27 minggu, target penyelesaiannya minggu ke-27, go live operasionalnya pada minggu pertama ke-26. Di sini selanjutnya ada network diagram dan critical path yang dimana network diagram ini menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas serta urutan pekerjaan proyek. Pada critical path, di sini ada jalur kritis pada label aktivitas A, yaitu survei rute, label aktivitas B, yaitu penyusunan konsep koridor, label aktivitas F, pengadaan dan modifikasi armada feeder, label aktivitas J, yaitu launching operational feeder, yang dimana critical path ini merupakan jalur kritis yang harus menjadi prioritas pengawasan. Selanjutnya ada progress and performance measurement, di mana di sini saya menghitung dengan Earth Value Management yang menghasilkan pada schedule variance-nya ada di minus 630 yang memiliki kesimpulan behind schedule, kemudian ada cost variance yaitu over budget, kemudian ada schedule performance index yaitu bisa terhitung delay dan cost performance index-nya juga belum optimal. Maka dari itu, proyek Gresik Transit Lokal ini mengalami keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya. Selanjutnya ada di kurva S dan status proyek, yang dimana berhubungan dengan perhitungan EVM tadi, yaitu rencananya itu 55%, namun aktualnya 50%. Nah, proyek berada dalam kondisi behind schedule dan over budget, sehingga diperlukan tindakan korektif agar progres kembali mendekati baseline. Nah, untuk penyebabnya sendiri, tadi juga sudah di-mention bahwasanya ada perizinan, sistem digital, dan modifikasi armada yang belum mencapai target. Dan tindakannya adanya percepatan aktivitas jalur, pengawasan, dan pembaruan jadwal. Selanjutnya ada outsourcing atau procurement plan, di mana outsourcing plan ini digunakan untuk pembagian tugas dari owner hingga ke kontraktor, di mana dari pengadaan anggaran hingga garansi pemeliharaan. Pada owner sendiri itu menyediakan anggaran sesuai milestone untuk mengelola pembayaran, memfasilitasi izin trayek, menyediakan data, dan hingga mengelola klaim garansi dengan menerima laporan. Kemudian pada vendor itu untuk mengelola cash flow internal, mengurus izin teknis, hingga memberikan garansi armada minimal 1 tahun. Untuk mekanismenya sendiri, di sini saya mencantumkan 4 termin, yaitu awalnya ada di DP uang muka, termin 1, termin 2, dan retensi, yang dimana semuanya mencakup 100%. Untuk deliverable-nya sendiri, itu ada rencana layanan, 12 armada, hingga pelatihan SDM. Di sini juga saya ada analisis risiko dan mitigasi, yang dimana risikonya ada keterlambatan vendor dalam pengadaan armada dan juga fasilitas yang bisa terhitung probabilitasnya tinggi, tingkat risikonya tinggi, dan strateginya untuk menetapkan milestone yang ketat, kemudian weekly report dan juga monitoring kurva. Kemudian di sini ada kualitas armada, shelter atau sistem digital yang tidak sesuai spesifikasi, probabilitasnya itu sedang, tingkat risikonya tinggi. Strateginya sendiri melakukan quality inspection, checklist teknis, dan approval sebelum pembayaran termin. Yang ketiga, adanya gangguan aplikasi, sistem tiket digital, dan GPS tracking. Di sini probabilitasnya sedang, tingkat risikonya tinggi. Dan strategi mitigasinya adanya menyediakan backup system. Kemudian di sini ada pembekakan biaya pekerjaan outsourcing, yang dimana probabilitasnya sedang, tingkat risikonya tinggi, dan strateginya itu dapat menggunakan fixed price contract, di mana yang terakhir ada resiko ketergantungan pada vendor.
Nah, untuk probabilitasnya itu sedang dan tingkat risikonya itu sedang. Strateginya sendiri melakukan transfer knowledge, pelatihan admin, dan juga penyediaan manual sistem. Kemudian di sini ada project controlling dan evaluation, di mana di sini saya mencantumkan mekanisme pengendalian proyek dan metode monitoringnya. Nah, untuk mekanismenya sendiri ada realisasi base versus baseline, realisasi anggaran, output sesuai spesifikasi, deviasi, dan kinerja. Untuk metode monitoringnya sendiri, kami ada 4, yaitu monitoring harian, monitoring bulanan, kontrol vendor, dan juga koordinasi stakeholder, yang bertujuan untuk menjaga proyek tetap sesuai baseline melalui monitoring progres, efisiensi biaya, kualitas output, risk review, dan kontrol vendor secara berkala. Di sini ada kesimpulan dan saran yang dimana bisa disimpulkan dalam proyek saya ini, status proyek layak dilaksanakan, investasinya 12,6 M dan durasi normalnya 27 minggu. Dan kesimpulannya, layanan terintegrasi ini ada armada feeder, feeder stop, tiket digital, GPS tracking, dan juga pelatihan SDM. Nah, untuk risiko dan vendor sendiri, proyek didukung outsourcing dan atau vendor management dan mitigasi risiko yang lebih terstruktur. Saran dari saya, fokus jalur kritis yang dimana memprioritaskan pengawasan survei rute, konsep layanan armada, dan juga adanya kontrol biaya, monitoring vendor, koordinasi stakeholder, sosialisasi dan evaluasi, yang dimana melakukan sosialisasi sebelum launching serta evaluasi rute dan demand setelah uji coba. Nah, yang terakhir adanya kesiapan SDM dan juga transfer knowledge, di mana meningkatkan pelatihan SOP, keselamatan, sistem digital, dan juga transfer knowledge dari vendor. Terima kasih, sekian dari hasil presentasi proyek saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuka sesi Q&A yang dimana ada pertanyaan dari teman saya yaitu Fatika Anaya dengan NRP 087. Menurut Anda, proyek Gresik Transit Lokal ini lebih kuat dari sisi sosial atau finansial? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya, proyek Gresik Transit Lokal ini lebih kuat dari sisi sosial meskipun adanya dukungan dari analisis finansial yang layak. Saya mengatakan hal itu dikarenakan dari tujuan utama proyek ini untuk meningkatkan konektivitas transportasi lokal dengan menyediakan layanan feeder yang lebih tertata dan membantu masyarakat menjangkau pusat aktivitas. Dan nilai utamanya pada proyek ini yaitu memberikan manfaat publik, sedangkan dari sisi finansialnya sendiri itu merupakan dukungan untuk proyek ini tetap realistis dijalankan. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Farah Naila dengan NRP 090, di mana apa kontribusi proyek Gresik Transit Lokal bagi masyarakat Gresik secara jangka panjang? Baik, saya akan menjawabnya. Dalam jangka panjang, proyek Gresik Transit Lokal ini dapat berkontribusi dengan meningkatkan konektivitas kawasan strategis di kawasan Gresik seperti terminal, sekolah, kawasan industri. Selain itu juga, proyek ini juga didorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik yang lebih aman, tertib. Dari kesimpulannya, untuk kontribusinya bukan hanya dari transportasi, namun juga efisiensi mobilitas masyarakat dan penataan sistem angkutan perkotaan di Kabupaten Gresik. Sekian dari sesi Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.